Kami mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan manajemen strategis pada Yayasan Hasanah Dai Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zidan Ilyasa. Saya Bikri Al-Fatoni. Saya Tengku Ahmad Bayhaqi. Saya Ridho Rizky Rizkullah. Saya Muhammad Abu Ali. Saya Ihsan Farlan. Yayasan Hasanah Dai Indonesia adalah tanah wakaf dari Kiai Haji Abdul Jalil yang berlokasi di Pancawangi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Yayasan Hasanah Dai Indonesia didirikan pada 12 Januari 2021. Kami, Hasanah Dai Indonesia, mulai menaruh harapan, menanam bibit kami, bukan semata-mata kesejahteraan masyarakat saja, tapi yang paling utama adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen utama kami adalah mencetak generasi hafizpreneur, insan Qur'ani yang memiliki jiwa berusaha halal yang kuat. Dengan membangun jenjang pendidikan setara SMP SMA dengan target hafalan Quran hanya waktu 4 tahun, para santri akan dibekali kemampuan di bidang agrobisnis dengan para ahli di bidangnya sesuai tuntunan sunnah. Visi dari Hasanah Dai Indonesia yaitu sebagai yayasan atau lembaga yang berkualitas dalam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup dan sumber kebahagiaan serta kemaslahatan umat. Dan misinya yaitu mencetak generasi muda Qur'ani dan calon pengusaha-pengusaha muda di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Moto dari Hasanah Dai Indonesia, hendaklah takut kepada Allah jika kamu meninggalkan generasi di belakangmu dengan generasi anak-anak yang lemah yang dikhawatirkan adalah kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar dan jujur. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan tagline dari Hasanah Dai Indonesia adalah Qur'ani, mandiri, dan berakhlakul karimah. Dalam Yayasan Hasanah Dai Indonesia ini, kami mencoba menganalisis beberapa faktor eksternal yang ada sebagai berikut. Eksternal faktor evaluasi atau EFE mengkaji hubungan antara opportunities peluang dan threats ancaman. Opportunities yang pertama, dengan lahan yang luas dan asri juga dapat menciptakan wisata alam keluarga berupa pemancingan ikan nila, saung resto, dan kolam renang alami dengan total skor 0,4. Yang kedua, kondisi geografis dan keadaan iklim cocok untuk budidaya hortikultura dengan jumlah skor 0,33. Yang ketiga, adanya program pemerintah yang mendukung usaha pertanian dan produk lokal, hortikultura dan pangan dengan jumlah skor 0,33. Yang keempat, gaya hidup yang ditawarkan seperti keadaan alam dengan jumlah skor 0,6. Yang kelima, membangun masyarakat lokal dengan menyediakan lapangan kerja, edukasi agrobisnis, dan kemitraan plasma dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik dengan poin 0,72. Kemudian traits. Yang pertama, perubahan iklim dan anomali musim yang ekstrim dengan jumlah skor 0,04. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara instansi dalam memberikan bantuan dalam bidang kehutanan dengan jumlah skor 0,26. Yang ketiga, banyaknya pesantren lain yang lebih besar dan mempunyai sektor usaha yang lebih baik dengan jumlah skor 0,14. Yang keempat, dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi atau internet media sosial dengan jumlah skor 0,07.
Yang kelima, perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya restriktif dengan jumlah skor 0,04. Adapun analisa faktor internal sebagai berikut. Internal faktor evaluasi atau IFE terbagi menjadi dua, yaitu strengths, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Strengths yang pertama, pondok pesantren berbasis tahfiz Quran dan dapat menjadi entrepreneur dalam bidang agrobisnis dengan jumlah skor 0,56. Yang kedua, visi dan misi perusahaan dengan jumlah skor 0,24. Yang ketiga, kualitas produk yang dihasilkan baik unggul dengan jumlah skor 0,45. Yang keempat, tenaga kerja berpengalaman dan terlatih dengan jumlah skor 0,6. Yang kelima, program pendidikan argowisata dan perikanan dengan jumlah skor 0,64. Kemudian weakness. Yang pertama, gaya manajemen bersifat kekeluargaan dengan jumlah skor 0,18. Jalan masuk masih kurang bagus ya, dengan jumlah skor 0,15. Yang ketiga, promosi yang dilakukan masih terbatas dengan jumlah skor 0,08. Yang keempat, program-programnya belum ditata rapi dengan jumlah skor 0,08. Yang terakhir, pengembangan dan inovasi produk dengan jumlah skor 0,1. Dalam hal ini kami mencoba membandingkan Yayasan Hasanah Dai Indonesia dengan dua kompetitor lainnya, yaitu ada Yayasan Arisalah, kemudian disusul dengan Yayasan Hidayatullah, yang dimana menghasilkan hasil sebagai berikut. Dari hasil ini kita mendapatkan bahwasannya Yayasan Hasanah Dai Indonesia memiliki skor yang tertinggi di antara dua kompetitor lainnya, yaitu dengan skor 3,3. Kemudian disusul dengan Yayasan Arisalah dengan skor 2,7. Kemudian disusul dengan Yayasan Hidayatullah dengan skor 2,0. Nah, berdasarkan faktor evaluasi tersebut, kami telah mengulaskan strategi pilihan sebagai berikut. Dan terakhir, kami memilih beberapa langkah strategis yang tidak dijadikan prioritas utama. Strategi prioritas memadukan keindahan alam, kehidupan masyarakat pedesaan yang penuh kearifan lokal dan potensi pertanian, hingga lahan tidur yang kurang tertata serta jauh dari keramaian kota, menjadikan Pancawangi sebagai pilihan utama untuk mengembangkan potensi yang besar dengan dibalut metode penerapan aplikasi berbasis Al-Quran. Kemudian peningkatan mutu produksi hasil panen, penguatan dan pengembangan kerjasama jangka panjang dengan perusahaan mitra atau produsen untuk menjamin kontinuitas ketersediaan produk, pelatihan tentang agrofarm, pemasaran kepada santri dan pengurus, kemudian dibantu dengan optimalisasi kegiatan produksi dan kegiatan pencatatan keuangan, dan terakhir mengembangkan strategi penetrasi pasar.